If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep the secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. Faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Pada mula pertama dunia tak berbentuk, dengan perkasa Allah mencipta dunia dan isinya. Diciptanya manusia dari lebu tanah, dengan akrabnya berjalan bersama manusia. Seluruh ciptaan bersorak memuji
kecil Bethlehem, haleluya, lahirlah malaikatnya nyanyi dan petik kecapi mas, haleluya, gloria. Ya mati ganti saya di bukit Golgota, namun ia bangkit dan naik surga, sediakan tempat. Bila kita sedia sambut kedatangannya, saat itulah ia akan datang menjemput umatnya. Kita semakan sorak puji namanya, haleluya, gloria. Malaikatnya nyanyi dan petik kecapi mas, haleluya, gloria. Haleluya, gloria, amin. Kau yang tahu kebutuhanku, Kau sediakan pada waktumu. Ku terima yang terbaik, terindah, tepat pada waktumu. Puji syukur Tuhan, ku naikkan padamu semua yang kau berikan, pasti yang terbaik bagiku. Kau yang tahu kebutuhanku, Kau sediakan pada waktumu. Ku terima yang terbaik, terindah, tepat pada waktumu. Kau yang tahu kebutuhanku, Kau sediakan pada waktumu.
surga dan umat-Mu di bumi sujud dan menyembah. Oh Yesus, Engkaulah Mesias. Kaulah yang terima pujian tertinggi. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang termulia. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Takkan lama lagi Engkau kembali menjemput umat pilihan. Malaikat di surga dan umat-Mu di bumi sujud dan menyembah. Oh Yesus, Engkaulah Mesias. Kaulah yang terima pujian tertinggi. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang termulia. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Shalom, selamat sore, selamat Sabat. Kita akan memasuki ibadah tutup Sabat sore hari ini. Diawali oleh doa pembukaan. Renungan tutup Sabat kita sore hari ini dibawakan oleh Pendeta Rolande Sihotang dan ditutup dengan doa syafaat dibawakan oleh Pendeta Rolande Sihotang. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk Sabat sore ini. Kami akan memulaikan acara kebaktian hari Sabat sore. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami semua, terutama firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan menjadi bekal kehidupan kami dalam minggu bekerja kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian saudara kami yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam lindungan Tuhan ada damai sentosa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Bila ku perlu Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Ia nyanyian hidupku, terang bagi jiwaku. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu Dia bersamaku. Bila datang kesusahan, Ia beri kekuatan. Tuhan setia, berkecukupan rahmat-Nya. Dalam lindungan Tuhan ada damai sentosa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Bila ku perlu Tuhan, Dia hanya sejauh doa. Tuhanku selamanya, Engkaulah kekuatanku. Ia nyanyian hidupku, terang bagi jiwaku. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu Dia bersamaku. Bila datang kesusahan, Ia beri kekuatan. Tuhan setia, berkecukupan rahmat-Nya. Ia selalu beri yang terbaik, hidupmu kasih dan damai. Dia jadi milikku selama-lamanya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku. Tuhan kekuatanku, kekuatanku selalu. Shalom, selamat siang keluarga besar Pondok Berkat. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa ikut ibadah Sabat. Saya tertarik dengan kesaksian Bang Usman barusan, dan untuk menguatkan Bang Usman supaya tidak hopeless, saya coba bagikan kesaksian yang keluarga kami alami sekitar tahun 2014. Kurang lebih kejadiannya sama Bang Usman. Waktu itu kami menikah kira-kira tanggal 28 Agustus 2014. Dan puji nama Tuhan, 1 bulan kemudian kami coba periksa ke klinik dan langsung ke dokter kandungan.
dan istri saya dinyatakan hamil 1 bulan. Dalam hati saya bilang, wah, top chair juga nih. Demikian begitu selanjutnya kami periksa tiap bulan rutin, kami minum obat. 2 bulan, 3 bulan, perut istri saya bertambah besar. Bulan ketiga, bidan mengatakan bahwa sudah mulai kelihatan letak jantungnya meskipun masih lemah, dan ada penambahan beberapa senti gitu. Saya bilang sama istri, wah, kita ini benar-benar dikasih kebahagiaan yang berlebih. Baru saja menikah langsung dikaruniai anak begitu. Dan bulan keempat terus kami periksa, dan bulan kelima kami kembali ke klinik yang sama. Kalau sebelum-sebelumnya itu kami periksanya di bidan, dan bulan kelimanya karena penasaran udah harus USG, kami kembali ke klinik itu supaya bisa di USG. Dan sampai di sana kami dapat keterangan dari dokter kandungannya bahwa tidak pernah ada kehamilan. Terus saya langsung bilang, lah dokter, kan sama dokter kami periksa waktu itu. Dan dokter bilang waktu itu istri saya udah hamil 1 bulan. Dia memang akan ada rekap medisnya, jadi dia juga lihat, oh iya juga ya. Terus bagaimana dokter? Tapi cek di sini nggak ada tanda-tanda kehamilan, Pak. Jadi ini mungkin Bapak tenang aja. Ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sebuah keajaiban. Tapi ternyata dalam dunia medis itu ada istilah hamil anggur, bahasa yang akrab kita kenal gitu. Jadi seperti hamil, seperti ngidam, bahkan kalau berlanjut bisa sampai seperti 9 bulan, perutnya bisa besar juga. Dan ternyata tidak ada bayinya. Demikian Bang Usman, jadi nggak usah terlalu hopeless, percaya sajalah. Kalau Bang Usman masih punya kerinduan untuk punya anak lagi, ya pasti nanti Tuhan kasih, nggak lama lagi. Waktu itu kami setelah 5 bulan dinyatakan tidak ada kehamilan, padahal kami sudah tunggu-tunggu, sudah beli, ya udah mulai beli-belilah yang diperlukan. Ternyata tidak jadi. Kami 6 bulan kemudian, 6 bulan dari peristiwa 5 bulan itu, baru istri saya dinyatakan hamil lagi. Dicek, dan 9 bulan kemudian lahirlah Vivi yang besar sekarang ini. Demikian kesaksian saya. Semoga menguatkan keluarga Bang Usman. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang ada di perkumpulan Pondok Berkat. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rolande Sihotang. Saat ini saya melayani di Jemaat Indo Lampung dan Jemaat Mulia Kencana, Provinsi Lampung, Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Status saya sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, dan memiliki istri, dan sudah memiliki 1 orang anak. Kami bersaudara, anak daripada orang tua kami yang sangat kami kasihi. Ada 7 bersaudara, dan saya adalah anak yang ketiga. Dan abang saya sedang bersama dengan saudara-saudara pada saat ini, Bang Freshman Sihotang. Dia adalah anak yang kedua, pas di atas saya. Saudara-saudara, dalam pelayanan ini saya masih sangat-sangat muda. Saya baru melayani kurang lebih 8 tahun. Saya tamat dari UNE tahun 2012 hingga pada saat ini melayani di daerah Sumatera Kawasan Selatan. Demikian perkenalan singkat yang boleh saya sampaikan kepada kita semua umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya kita tetap setia dalam perjalanan hidup kita menuju tanah Kanaan surgawi. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para umat-umat Tuhan yang ada di perkumpulan Pondok Berkat, kita sangat bangga dan berterima kasih oleh sebab kita boleh bertemu walaupun hanya lewat suara saudara, ya. Dan kita juga berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Jethro Hitanggang yang memberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akan sama-sama mempelajari pekabaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau peliharakan hidup kami hingga saat ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan membukakan hati pemikiran kami, yang boleh memahami dengan sebenar-benarnya akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah kasih-Mu, ampuni kami Tuhan dari setiap pelanggar dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur Fatsal yang ke-34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Saudara-saudara, sekilas kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang terkenal dalam buku kitab Mazmur. Dan ayat ini adalah ayat yang sederhana. Sering sekali ayat ini digunakan untuk mengajak setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Penulis ayat ini adalah Daud sendiri. Dia katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Ya, Tuhan itu baik sama Daud, saudara. Sama saya, belum tentu, saudara. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Daud sudah sangat sukses dalam usianya yang sangat muda. Dia adalah pahlawan yang mengalahkan Goliat ketika usianya masih remaja. Dia adalah seorang ahli perang. Dia juga adalah seorang musisi yang berbakat, dan dia adalah pencipta lagu. Dia menjadi seorang prajurit yang luar biasa, menjadi pahlawan nasional, dan menjadi raja terbesar di bangsa Israel. Tidak heran dia katakan di dalam kitab Mazmur, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Karena memang baginya Tuhan itu baik. Bagaimana saya mengucapkan kalimat yang sama sementara Tuhan itu saya merasa tidak ada baik bagi saya. Dan sampai saudara, pada akhirnya saya harus baca Alkitab dengan lebih teliti dan hati-hati, dan saya akan membuka ayat demi ayat, membaca pembukaan dari ayat Mazmur ini di Mazmur yang pertama, dan membaca dan akan merubah cara pandang saya akan ayat ini dan penghargaan saya kepada undangan di ayat yang ke-9. Karena
Di Mazmur itu dibuka dengan pembukaan seperti ini, saudara. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ternyata, saudara, ketika Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dia berada dalam titik yang paling gelap, paling rendah, dan paling susah dalam hidupnya. Dan bagaimana dalam keadaan kehidupan yang susah, yang begitu berat, dia bisa katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita perlu membaca Alkitab dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10, saudara, ya, agar kita boleh dapat mengerti latar belakang Mazmur pasal 34 ini. Dan dikatakan di sana bahwa Daud, dia berlari, larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Daud, sebelum dia Raja Saul sangat benci kepada dia, oleh sebab Daud akan menggantikan posisi daripada dia menjadi raja, saudara, ya. Sebabnya dikatakan Daud lari dari hadapan Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad, saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat ini, ya, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut. Ayat yang ke-12, saudara, dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ayat 14. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapakah kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang itu kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara-saudara, untung pada zaman itu belum ada media sosial, belum ada koran, belum ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu orang belum tahu wajah daripada Daud yang sebenarnya. Jadi mereka pada saat itu belum pasti apakah ini Daud atau bukan. Dan pada akhirnya mereka diyakinkan, ya, bahwa dia adalah orang gila. Kalaupun pegawai Abimelek yakin bahwa dia adalah Daud, ya, hanya dilepas. Dan pada saat dia dilepas, itulah saat itu jugalah ia mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan sementara dia masih gemetar-gemetar karena baru ditangkap, saudara. Situasi Daud jauh lebih parah, saudara yang kasih Tuhan, ya, pada waktu itu, ya. Dan kalau kita lihat, saudara, setelah dia lepas dari Raja Abimelek atau Akis, tetapi sebelumnya Abimelek itu bukanlah nama, saudara. Abi artinya bapa, Melek raja. Jadi artinya adalah bapa raja. Kita lanjut, saudara. Setelah Daud lepas dari Akis, dia masih dikejar-kejar oleh Saul untuk bertahun-tahun lamanya. Tahta kerajaan masih jauh baginya. Orang-orang di mana dia menumpang dibunuh semuanya. Dan kita bisa baca ceritanya di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Dia pergi ke rumah imam. Ayat 12, saudara. Mari kita lihat. Kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lalu Ahimelek menjawab raja,
Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi yang menantu raja dan kepada kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukankah ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Daud dengar semuanya ini dan bagaimana rasa bersalahnya Daud ketika mendengar ini, saudara. Oleh karena dia semua mati, dan dalam keadaan seperti ini dia masih sanggup katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau mau dipikir-pikir, saudara, lepasnya Daud dari tangan Raja Abimelek hanya pengalaman baik sedikit di tengah-tengah segala kesusahan besar, rumit, dan bahkan nyawanya terancam dengan mana dia sedang bergumul untuk waktu yang sangat lama. Ya, kebaikan Tuhan itu sangat sedikit bagi dia, dan sementara dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi Daud untuk membesar-besarkan masalahnya, kesusahannya. Tetapi saudara, yang hebatnya, dia memilih dan bahkan mendidik dirinya untuk memfokuskan perhatiannya kepada kebaikan Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan walaupun sedikit. Saudara-saudara, banyak orang merasa tidak diberkati oleh Tuhan oleh sebab mereka tidak mendidik dirinya untuk berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Dan itulah sebabnya yang dilakukan oleh Daud. Kebaikan Tuhan itu sangat sedikit dibanding dengan masalah yang dihadapi. Tetapi dia memilih untuk membesar-besarkan berkat Tuhan, gantinya membesar-besarkan kesusahan hidupnya. Dan itu adalah masalah disiplin. Sering sekali kita temukan, saudara, ya, kalau kita bercerita, kalau ada orang yang memiliki masalah yang lebih besar dari masalah kita, saudara, kalau saya zaman dulu, saya lebih susah dan lebih hebat lagi kesusahan yang saya alami. Kita katakan seperti itu. Padahal, kalau Daud di sini, saudara, kesusahannya besar, tetapi itu tidak dibesar-besarkan, tetapi yang dia buat adalah membesar-besarkan berkat yang dia terima daripada Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Terus saudara, kalau kita lihat di sini, Daud memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 34 ini berisi ayat-ayat yang terkenal, saudara. Kalau kita baca dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita tanpa terkecuali, saudara, bahwa hidup benar tidak akan otomatis membuat hidup kita bebas dari kesusahan, pencobaan, penderitaan, dan bahkan pergumulan hidup.
Pada saat yang sama, kalau hidup kita penuh dengan tantangan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya. Ayat yang terkenal yang lain, sebelum ayat 9, ada di atas, yaitu ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkenan di sekeliling orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ayat ini harus kita baca dalam Mazmur 34. Artinya adalah bahwa kita dikelilingi dan dilindungi oleh malaikat. Tidak berarti bahwa hidup kita akan bebas dari problem dan masalah. Apa yang terjadi adalah bahwa kita menjalani hidup yang penuh masalah, pencobaan, problem, perjalanan hidup. Tapi jangan lupa saudara, bahwa di dalam menjalani semua ini kita didampingi, dilindungi, dan dituntun oleh malaikat-malaikat Tuhan. Artinya saudara, kita tidak berjuang bergumul sendirian. Ada Tuhan yang menuntun dan menolong kita. Dan dengan kesadaran inilah, saudara, Daud sanggup untuk berterima kasih dan memuji Tuhan. Dan lebih jauh lagi ayat-ayat yang lain mengatakan di ayat yang ketiga, Mazmur pasal 34, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang kelima dikatakanlah, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mendapat malu, yaitu malu tersipu-sipu, saudara. Sebagai kesimpulan, saudara yang kasih Tuhan, hidup kita mau senang maupun susah hanyalah masalah hati. Ya. Sebagai ajakan bagi kita saudara, hanya mereka yang memilih untuk berlindung kepada Tuhan ketika kesusahan datang akan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Kita harus ingat ini saudara. Yang berikut, hanya mereka yang memilih untuk memperhatikan kebaikan Tuhan akan mencicipi semua kebaikan itu. Sebagaimana ayat yang firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan saudara dari ayat ini. Bahwa hidup itu tidak sempurna. Oleh karena hidup itu tidak sempurna, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah yang terbaik di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Ya. Kalau tunggu semua sempurna baru bahagia, kapan bahagianya? Dan yang perlu kita ketahui saudara, yang namanya masalah, yang namanya problem hidup tidak akan habis-habis sampai kita mati saudara. Dan saat ini Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajak kita. Kita dipanggil untuk mendaftarkan satu demi satu berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kuasa, Allah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh sebab sukacita sahabat Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memeliharanya, kami kembali diingatkan bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ada pencipta kami yang menjadikan dan memelihara hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, oleh sebab Tuhan memberikan kepada kami satu hari ibadah. Dan kami boleh menikmatinya Tuhan, bersekutu saudara bersaudara. Dan biarlah kiranya peribadatan kami Tuhan pada saat ini, pada hari ini berkenan di hadapan daripada Engkau Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang memohon kepadamu Tuhan, bagi semua umat-umat Tuhan, jemaat yang ada di perkumpulan Pondok Berkat. Tuhan kiranya yang akan memberkati, akan menolong dan menuntun kehidupan masing-masing umat-umat Tuhan. Baik di dalam kesehatan, baik di dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan akan menolong dan bahkan akan selalu menyertai dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang di sorga. Engkau juga akan memberkati ya Tuhan pelayanan yang ada di perkumpulan Pondok Berkat melalui koordinasi daripada hambamu pendeta Jetrus Tanggang. Biarlah kiranya Engkau memberkati hambamu ini dalam kesehatan, dalam hikmat, kesehatan dari sorga, dan bahkan dalam kuasa yang berasal daripada Tuhan, sehingga boleh dapat tetap setia menuntun umat-umat Tuhan, setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah kiranya semua umat-umat Tuhan juga boleh dapat bekerja sama dan saat yang sama memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga lewat kehadiran daripada umat-umat Tuhan, maka banyak orang yang akan mengenal kebenaran Tuhan dan dituntun untuk setia kepada Engkau, ya Allah di sorga, menyambut kedatangan daripada Kristus yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Allah yang di sorga, Allah yang kami puji, pun demikian kami berdoa bagi umat-umat Tuhan. Bila mana ada di antara kami Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat, kami memohon kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, jamah tubuhnya Tuhan. Berikan kesembuhan, kesehatan. Biarlah pulih keadaannya
sedia kala seperti semula, Tuhan, sehingga boleh dapat melakukan, mengerjakan pekerjaan sebagaimana biasanya oleh karena kuasa kasih daripada Tuhan. Pun demikian ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami, kalaupun ada di antara kami Tuhan yang sedang berduka, Engkau kiranya melawat mereka Tuhan, menghibur mereka, memberikan kekuatan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, lewat kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga, akan menguatkan, menghibur, dan menolong mereka tetap bersandar, memandang hanya kepada Engkau ya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, kiranya dengan permohonan kami Tuhan, Engkau yang akan menuntun mereka, boleh dapat dipertemukan dengan pasangan hidup mereka masing-masing, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, dan saat yang sama menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Tuhan akan menggunakan mereka masing-masing untuk tetap menjadi pelayan daripada Engkau ya Tuhan, dan saat yang sama menambah sukacita dan menambah kebahagiaan di dalam perjalanan hidup, sementara kami sama-sama menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang tidak lama lagi. Allah yang di sorga, Allah yang penuh kasih, kami berdoa juga Tuhan bagi minggu bekerja yang akan kami hadapi, satu minggu yang akan kami lalui, 6 hari bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati masing-masing kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, yang akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga, sehingga kami boleh dapat melaluinya, dapat melewatinya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan, dan semua untuk puji hormat mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, dengan persatuan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dengan pengharapan yang kami miliki daripadamu Tuhan, maka kami boleh dapat tetap setia kepada Engkau Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan dari setiap pelanggaran dosa kami, terpujilah kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan hanya melalui misi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan selamat minggu bekerja, selamat minggu bermain, selamat minggu belajar. Di rumah aja, Tuhan Yesus memberkati.